Baik, terima kasih kesempatannya Pak Teguh. Ya. Izin bertanya Pak, menurut Bapak prospek saham batubara yang mulai masuk ke bisnis energi terbarukan itu bagaimana? Contohnya kan seperti ITMG Pak, mulai membangun PLTS, dan ada saham Toba itu mulai bangun ekosistem kendaraan listrik. Apakah itu menarik Pak tahun depan? Karena kan di video Bapak sebelumnya ITMG bisa berpotensi 60.000 atau 100.000. Apakah itu akan membantu Pak? Baik, Saya jawab terima ya. kasih Pak. Saya jawab. Salah satu isu rumor berita yang keluar ketika kemarin harga batu bara turun sampai $320 per ton. Sebelum sekarang naik lagi ya. Begitu ya sekarang naik lagi ya beritanya udah hilang lagi. Tapi ketika kemarin harga batu bara lagi turun terus, CNBC nulis kan, kiamat batu bara. Wah, sekarang udah energi terbarukan. Di G20, Joe Biden bilang ke Presiden Jokowi, saya kasih kamu uang 300 triliun untuk mempensiunkan pembangkit listrik batu bara, ganti ke energi terbarukan. Wah, panik, semuanya panik. Lucu sih. Ya ketika itulah saya belanja kan. Pak Steven masih ingat, waktu itu persis ketika itu saya beli ABMM. Lagi di harga 3.100. Sekarang dia udah naik lagi. Tapi maksudnya berulang-ulang seperti itu, orang kalau udah ngerti polanya ya, ketika CNBC bilang kiamat, ya itulah waktunya untuk beli. Apapun saham yang dibilang kiamat itu, apapun. Batu bara kiamat kita beli batu bara, properti kiamat kita beli properti, banking kiamat kita beli banking. Tapi sampai sekarang nggak ada cerita banking kiamat, ya berarti artinya jangan beli dulu lah saham-saham perbankan itu gitu loh. Polanya selalu sama gitu loh. Nah tapi oke. Apa sih yang bikin orang-orang panik ketika itu ya? Sebenarnya kan ginilah, media itu juga cuma ngikutin mood pasar aja. Kalau pasar lagi panik ya dipanas-panasin dia, dibikin tambah panik lagi. Kalau lagi euforia sama, dibikin euforia lagi. Cara kerja media itu seperti itu. Ya. Tapi waktu itu kan memang ramai cerita energi terbarukan ya. Ya sekarang juga masih ramai energi terbarukan. Bahwa katanya pembangkit listrik kita itu akan pensiun. Termasuk yang katanya bakal diakuisisi sama PTBA itu akan pensiun dini. Pak Wahyu Yana dan juga teman-teman yang lain. Pensiun dini ini kapan sih? Pembangkit listrik yang katanya nanti, beritanya aja lah, yang nanti akan diambil alih sama PTBA nih yang di Pelabuhan Ratu. Pensiun dini itu kapan? 15 tahun dari sekarang, Pak. Itu tuh udah pensiun dini. Jadi sebelumnya rencananya 25 tahun. Pembangkit listrik Pelabuhan Ratu itu sampai 25 tahun ke depan itu masih akan beroperasi. Tapi karena ada rencana pensiun dini, berarti diperpendek waktunya jadi 15 tahun saja. Tapi 15 tahun, Pak. Bukan 15 bulan, bukan 15 hari. Jadi sampai besok, tahun depan, 5 tahun lagi, masih ada itu pembangkit listrik. Dan isu energi terbarukan, pembangunan pembangkit listrik energi tenaga surya, tenaga geotermal, apapun yang bukan batu bara gitu ya, itu kan sudah sejak tahun 2020 lalu muncul. Masih ingat nggak bahwa batu bara itu sudah nggak dipakai segala macam? Dan sampai hari ini, mana coba pembangkit listrik yang batu bara itu? Belum jadi satupun. Masih tetap pakai batu bara semuanya. Karena apa? Paling cepat itu nanti tahun 2030 baru 2030 itu mungkin ada 1 atau 2 pembangkit listrik batu bara yang benar-benar dipensiunkan karena pembangkit listrik penggantinya sudah siap. Membangun pembangkit listrik itu nggak kayak kita bikin empang, Pak, atau bikin rumah. Bertahun-tahun bikinnya, gede. Pembebasan lahannya aja butuh waktu berapa lama, alat-alatnya segala macam bisa sampai belasan tahun untuk bikin satu saja gitu loh. Nah, jadi nanti mulai tahun 2060 Indonesia net zero emission. 2060. Kita masih hidup nggak ketika itu? Jadi maksud saya gini, kita sejak awal beli saham-saham batu bara ini kan bukan juga untuk di hold selama itu. Paling 2-3 tahun itu selesai. Kenapa kita kok malah kejauhan ngelihatnya gitu loh? Batu bara itu baru akan mulai ya, secara bertahap jadi nggak langsung. Paling cepat 2030. Masih lama dari sekarang. Jadi
menurut saya semua cerita energi terbarukan ini tidak relevan. Belum. Nanti ada waktunya memang kita akan pakai energi terbarukan tapi masih lama dari sekarang. Nah, jadi prospek dari saham-saham batubara itu meskipun tadi Pak Wahyu bilang ITMG sekarang bikin PLTS apa segala macam, Toba bikin ekosistem kendaraan listrik, itu cuma sentimen sesaat aja, Pak. Ya terbukti ya sekarang nih ketika harga batubara udah mulai rebound lagi, ya cerita kiamat itu juga udah nggak ada kan? Nggak ada. Jadi yang kita lihat tetap kinerjanya dan bahwa nanti tahun depan ya perusahaan akan bayar dividen. Dan kalau nanti cerita energi terbarukan muncul lagi, saham batubara turun lagi, ya itu waktunya untuk belanja. Tapi itu udah terjadi sih 2 minggu yang lalu ya. Jadi kalau untuk sekarang ya mungkin kalau kita udah beli ya hold saja gitu. Dan kalau kita udah pegang dari awal dan belum sempat jual atau apa, nggak apa-apa, hold aja. Cerita energi terbarukan ini kalau nanti harga batubara misalnya dekat-dekat ke 400 lagi, hilang Pak. Percaya sama saya, hilang. Karena sejak awal, sudah sejak tahun 2020 itu, kita ini baru akan benar-benar pensiun pembangkit listrik batubara paling cepat 2030. Sekarang masih 2022, masih 2023, masih lama. Cukup Pak Wahyu? Berarti target harganya ITMG tetap Pak ya? 60 sampai 100 ribu ya? Ya kalau kita bicara target harga, kita nggak terlalu yakin juga sih kalau misalnya bisa sampai ke sana. Tapi di sisi lain, ya belum waktunya untuk turun juga gitu. Jadi 40-50 ribu itu masih mungkin lah. Sekarang memang sudah 40 ribu lagi kan ITMG itu. Ya kemarin sempat turun, tapi ya udah naik lagi gitu. Jadi kalau masalah target harga berapa sih kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas untuk saat ini belum waktunya bagi saham batubara itu untuk turun. Belum. Masih ada waktu sekitar 6-12 bulan lagi lah pestanya gitu, pesta batubaranya itu. Cukup ya Pak Wahyu? Oke, cukup. Terima kasih Pak.